Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep belajar berdasarkan teori Pavlov. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Konsep belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku manusia, di mana perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan karena kemampuan belajarlah manusia dapat berkembang lebih jauh dari makhluk lainnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan konsep belajar berdasarkan teori Pavlov dan beberapa kasusnya. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan tokoh klasikal conditioning. Ia lahir pada tahun 1949 di kota Rianza, Rusia. Ia merupakan ahli psikologi dari Rusia. Namun pada awalnya, Pavlov adalah seorang calon pendeta karena ayahnya adalah seorang pendeta dan menginginkan Pavlov mengikuti jejaknya. Akan tetapi, ia merasa tidak cocok dengan profesi sebagai pendeta. Istilah lain dari classical conditioning adalah Pavlovianisme yang diambil dari nama Pavlov sebagai peletak pertama dasar teori tersebut. Pavlov lebih tertarik mempelajari ilmu kedokteran dan mengambil spesialisasi dalam bidang fisiologi. Pavlov pada tahun 1904 ia memenangkan hadiah Nobel atas penelitiannya tentang proses pencernaan. Pavlov mengadakan penelitian tentang dampak pengeluaran getah lambung terhadap mekanisme penggunaan makanan dan sekresi. Eksperimen-eksperimen Ivan Petrovich Pavlov. Pada tahun-tahun terakhir dari abad ke-19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam anjing. Selama penelitian, para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen-eksperimen ini, Pavlov dan kawan-kawan menunjukkan bagaimana belajar dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka refleksif dan tidak dapat dikendalikan, seperti pengeluaran air liur. Berangkat dari pengalamannya, Pavlov mencoba melakukan eksperimen dalam bidang psikologi dengan menggunakan anjing sebagai subjek penyelidikan. Untuk memahami eksperimen Pavlov, perlu terlebih dahulu dipahami beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya. Langkah-langkah eksperimen yang dilakukan Pavlov. 1. Anjing dioperasi sekelenjar ludahnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelidik mengukur dengan teliti air ludah yang keluar dengan pipa sebagai respon terhadap perangsang makanan berupa serbuk daging yang disodorkan ke mulutnya. 2. Dalam usahanya memahami fungsi otak, Pavlov mengulangi eksperimen seperti di atas dengan berbagai variasi. 3. Eksperimen-eksperimen Pavlov berikutnya bertujuan mengetahui apakah refleks bersyarat yang telah terbentuk dapat hilang atau dihilangkan. 4. Eksperimen lain dari Pavlov bertujuan mengetahui kemampuan binatang dalam membedakan bermacam-macam perangsang agar menolong kemajuan studi ilmiah tentang belajar. Namun demikian, penemuan-penemuan Pavlov tidak banyak diterapkan pada belajar di sekolah. Dari hasil eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan anjing itu, Pavlov berkesimpulan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari
dan dapat berubah karena mendapat latihan. Sehingga, dengan demikian, dapat dibedakan dua macam refleks. Refleks yang pertama yaitu refleks wajar atau unconditioned reflex, yaitu keluarnya air liur ketika melihat makanan. Refleks yang kedua yaitu refleks bersyarat atau conditioned reflex, yaitu keluarnya air liur karena menerima atau bereaksi terhadap warna sinar tertentu atau terhadap suatu bunyi tertentu. Salah satu contoh penerapan teori classical conditioning dalam dunia pendidikan adalah seperti lonceng berbunyi yang menandakan dimulai atau pelajaran berakhir. Pertanyaan oleh guru yang menandakan siswa dapat menjawabnya. Semua kondisi tersebut diciptakan untuk memanggil respon atau tanggapan. Seperti yang telah kita ketahui, apa yang telah dilakukan Pavlov bukanlah untuk mengembangkan teori belajar. Setelah banyak orang mengakui teori Pavlov bermanfaat di dunia psikologi, banyak ahli pendidikan baru mulai memanfaatkan teorinya untuk mengembangkan atau memberikan kontribusi pada psikologi pendidikan pada umumnya dan teori belajar khususnya. Sebaiknya kita menggunakan teori conditioning sebagai referensi belajar secara fleksibel karena eksperimen Pavlov adalah perilaku binatang, padahal subjek belajar adalah manusia. Ada perbedaan hakiki pikiran dan perasaan yang tertentu berbeda dengan binatang. Oleh karena itu, teori responden hanya digunakan untuk menjelaskan proses belajar secara umum, yaitu pengaruh kondisi tertentu terhadap sikap, perasaan, dan pikiran subjek didik dalam belajar. Namun, kita tetap memperhitungkan pengecualian-pengecualian sebagaimana dalam menggunakan generalitas, tidak menegasi praktikualitas dan sendirinya. Nah, teman-teman, jadi dari semua yang sudah disampaikan tadi, itulah konsep belajar berdasarkan teori Pavlov. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.